Semuanya, kembali lagi di podcast Himafi Unsud. Di sini kami dari Bendahara yang terdiri dari Salwa, Widi, Dinda, Elvina, dan Dewi akan membawakan podcast terkait dengan inisiasi dari Bendahara yang bernama Manage Finances atau biasa disebut dengan MESIS. Mungkin di sini banyak yang belum familiar ya terkait dengan apa sih MESIS itu. Oke, di sini kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai MESIS itu sendiri. MESIS merupakan suatu inisiasi dalam bentuk infografis yang membahas mengenai tips and trick dalam mengatur keuangan yang ditunjukkan kepada pengurus dan anggota Himafi di media sosial Himafi. MESIS ini sendiri memiliki tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari MESIS ini untuk memberikan informasi kepada pengurus dan anggota Himafi terkait cara mengatur keuangan. Yang pertama, di sini kita akan mulai dari pembahasan bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu dengan cara disiplin menabung. Mulailah belajar untuk disiplin menabung. Saat mendapat uang saku, prioritaskan untuk ditabung. Tabungan yang ada dapat kita gunakan untuk investasi kecil-kecilan, seperti membeli barang-barang kebutuhan kuliah. Oke, lalu cara yang kedua, belanja sesuai kebutuhan. Buatlah list berbagai jenis kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan selama 1 bulan. Lalu prioritaskan barang kebutuhan, bukan keinginan. Cara yang ketiga yaitu dengan menjaga kesehatan serta pola makan. Sebagai mahasiswa, apalagi bagi anak kos, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kesehatan serta pola makan. Apalagi nanti kita sakit, tentunya kita harus periksa ke dokter dengan biaya yang tidak murah. Untuk mencegahnya, maka kita harus menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan dan tidak lupa untuk berolahraga secara rutin. Ya, membuat rencana anggaran keuangan. Setiap keperluan tentu harus dipertimbangkan sejak awal, entah itu benar-benar penting atau bukan. Cobalah untuk merencanakan dan membuat anggaran khusus terkait apa saja yang harus dibeli dalam jangka waktu dekat ataupun bisa ditunda lebih dahulu. Kemudian, buatlah perkiraan terkait jumlah uang yang harus dikeluarkan selama sebulan ke depan. Kamu bisa menulis di buku khusus atau bahkan melalui aplikasi yang sudah banyak tersedia di smartphone. Cara ini bisa kamu coba sebagai awal langkah supaya keuanganmu bisa jauh lebih aman. Cara yang selanjutnya yaitu memetakan sesuatu yang lebih penting. Salah satu faktor yang menyebabkan grafik keuangan mahasiswa tidak stabil ialah karena kurangnya pemetaan. Maka, mulai saat ini kamu harus menanamkan pada diri sendiri bahwa hidup atas kebutuhan, bukan ego dan keinginan. Yang terakhir yaitu membuat buku keuangan. Hal ini tidak hanya wajib dilakukan pada mahasiswa di jurusan bisnis saja, melainkan seluruhnya. Sebab upaya tersebut berguna bagi kamu untuk mengetahui seberapa besar pemasukan serta pengeluaran, serta memahami apakah seimbang dengan pemasukan dan lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Atur dengan baik agar tidak menjadi lebih besar pasak daripada tiang, alias terlalu besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Oke, karena tadi sudah berbincang banyak nih tentang kita mengelola keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih seorang mahasiswa itu bisa mendapatkan 10 US dollar setiap harinya. Cuan lovers, tahu nggak kalau kita tuh bisa mendapatkan 10 US dollar setiap hari hanya dengan menjual dokumen lama kita loh. Baik itu catatan kuliah, PR, ujian praktikum, kuis, paper, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen tadi bisa kita jual di Studypool. Nah, caranya yaitu dengan mengunjungi website studypool.com, kemudian klik menu Sell Docs, dan klik Start Selling Document Now. Selanjutnya, upload dokumen yang ingin dijual, dan dokumen akan diproses oleh tim Studypool. Oh ya nih teman-teman, di Studypool kita juga bisa mengupload dokumen apapun dalam bahasa apapun. Setiap dokumen yang terjual dapat dihargai sampai dengan 10 US dollar atau setara dengan Rp140.000. Selain itu, dokumen yang kita upload bisa dibeli berkali-kali.
Makanya nih cocok banget kan buat yang cari passive income. Nanti uangnya bisa dicairkan melalui PayPal ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kumpulin ya dokumen-dokumen kuliahnya. Jangan dibuang karena bisa jadi cuan teman-teman. Selanjutnya ada metode yang bisa membantu kita agar kita bisa mengalokasikan keuangan kita dengan baik dan benar. Kira-kira kalian tahu nggak metode itu apa? Iya, metode itu adalah metode 50-30-20 yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren. Sederhananya begini, metode 50-30-20 ini akan mengalokasikan keuangan kalian sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk memenuhi keinginan pribadi, dan 20% lainnya disisihkan untuk tabungan. Misalnya, kita punya uang 3 juta per bulan. 20% dari 3 juta, yang berarti sekitar Rp600.000, dapat kita simpan untuk ditabung. Kemudian, 50% dari 3 juta, yaitu sekitar Rp1.500.000, untuk pengeluaran yang wajib kita bayarkan. Kemudian, 30% sisanya untuk keinginan kita, seperti untuk liburan, beli baju, atau beli handphone baru. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai metode 50, 30, dan 20. Berguna banget kan buat kita yang masih boros menghabiskan uang untuk keinginan daripada kebutuhan. Jadi, yuk mulai sekarang kita sisihkan uang kita saat ini untuk kita di masa depan. Oke, mungkin cukup pembahasan dari Bendahara mengenai tips and trik pengelolaan uang yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!